Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di komunitas belajar Sinar 5, Sinau Bareng SMP Negeri 5 Surabaya. Yang alhamdulillah pada siang pagi ini, siang hari ini, siang yang cerah ini, kami menyelenggarakan webinar perdana kami dengan topik pengelolaan sekolah ramah anak. Alhamdulillah, pada kesempatan ini yang terdaftar bergabung dengan webinar Sinar 5 eh, terdaftar sejumlah 400 orang. Alhamdulillah, terima kasih atas supportnya, support dan atensinya. Baik, sebelum kita awali acara webinar kali ini, perkenalkan diri saya sebagai host di sini. Nama saya adalah Widi Purnomo, saya adalah pengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 5 Surabaya. Untuk mengawali acara kita hari ini, sebelumnya marilah kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya, marilah kita awali webinar kita pada siang hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Triyono Susilo SPDI. Untuk beliaunya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sebelum webinar ini kita mulai, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Yang beragama Islam silahkan mengaminkan apa yang saya doakan. Kemudian yang beragama non-Muslim silahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna sighar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alimna kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ya musyarrifal qulub syarifna ala ta'atik. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal af'ali wal ahwa wa a'udzubika min ilmi la yanfa wa min du'a ila yusma wa min qalbi la yasha. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu akan kita mulai webinar pada siang ini. Untuk selanjutnya acara saya serahkan kepada moderator Ibu Nur Hasanah sebagai guru penggerak di SMP Negeri 5 Surabaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Eh, Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan paparan dari yang terhormat Ibu Dr. Triworo Parnoningrum MPD, izinkan saya membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita boleh kenalan sama beliau, beliau saat ini adalah Kepala SMP Negeri 5 Surabaya. Beliau juga merupakan ketua komunitas belajar kita yaitu Sinar 5, Sinau Bareng SMP Negeri 5 Surabaya. Adapun pengalaman kerja beliau tahun 94 sampai 2014 beliau sebagai guru IPA, kemudian menjadi guru pembimbing khusus pada tahun 2009 sampai dengan 2015, Kepala SMPN pada SPPI tahun 2014 sampai sekarang, juga merupakan tim penilai angka kredit Kota Surabaya tahun 2015 sampai sekarang, dan juga merupakan agen perubahan karakter Kemdikbudristek dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Beliau adalah lulusan D3 FMIPA Biologi Universitas Erlangga Surabaya, kemudian S1 FMIPA Biologi IKIP Surabaya, dan S2 Teknologi Pembelajaran Universitas PGRI Adibuana Surabaya, dan S3 beliau ditempuh di Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, khususnya jurusan manajemen. Beliau saat ini organisasinya adalah pengurus pusat IGPKHI dan pengurus Pokja Pendidikan Inklusif Jawa Timur tahun 2014 sampai dengan sekarang, dan pengurus Pokja Pendidikan Inklusif Surabaya dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Adapun prestasi beliau adalah Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Kota Surabaya tahun 2019, Kepala Sekolah Berdedikasi dan Inovasi Tingkat Nasional tahun 2020, dan juga merupakan agen penguatan karakter terbaik oleh Puspeka Kemdikbud Ristek. Nah, Bapak Ibu, itu CV beliau. Yang terakhir ini pengalaman beliau dalam merintis budaya sekolah ramah anak. Beliau sudah memulai gini Bapak Ibu tentang pengelolaan sekolah ramah anak, terutama memimpin di SMP Negeri 28 dari tahun 2018 dan sampai dengan April 2023. Dan Alhamdulillah sekolah yang beliau pimpin yaitu meraih nilai 100% sebagai sekolah ramah anak pada tahun 2023. Nah, demikian nih Bapak Ibu terkait kurikulum vitae dari yang terhormat Ibu Dr. Triworo Parnoningrum MPD. Nah, baik Bapak Ibu, eh, izinkan saya sedikit berpantun sebelum kita mendapatkan ilmu ya dan paparan terkait bagaimana sih sekolah ramah anak. Karena pelaksanaan sekolah ramah anak sudah dilaksanakan mulai tahun 2019 terutama di Surabaya. Namun masih sering dijumpai miskonsepsi ya Bapak Ibu terkait bagaimana sih sebenarnya pelaksanaannya di sekolah. Misalnya apakah boleh marah pada murid atau kita hanya tersenyum saja ketika ada murid yang berbuat salah. Nah, baik Bapak Ibu, izinkan saya berpantun. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli kacang koro di Pasar Melauran. Selamat mengikuti webinar bersama Bunda Woro. Semoga mendapat ilmu dan pencerahan. Baik Bapak Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bunda Woro menyampaikan paparannya. Monggo Bunda. Terima kasih pada moderator hebat kita, Ibu Ana, salah satu guru penggerak yang ada di SMP Negeri 5 Surabaya, juga host hebat kita, Bapak Widi, yang saat ini ikut mengelola komunitas belajar SMP Negeri 5 Surabaya.
Baiklah, saya tidak berpanjang kata. Mohon izin Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya maupun siapapun yang ikut menyaksikan kegiatan kami hari ini. Kemudian Ibu Bakti Prasetyani selaku Fasilitator Nasional, Ibu Elvi Handayani yang telah berkontribusi terhadap kami dalam menularkan tentang budaya sekolah ramah anak, penerapannya bagaimana di sekolah, sehingga sejak tahun 2018 saya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Surabaya dan saat ini saya berada di SMP Negeri 5 Surabaya, akan terus kami bawa semangat untuk budaya ramah anak, kami tularkan sampai dengan saat ini kami diberi kesempatan lewat platform Merdeka Mengajar dengan komunitas belajar eh, Sinar 5, Sinau bareng SMP Negeri 5 Surabaya. Baiklah, kami izin share screen ya untuk moderator. eh, ini terkait ini. Oke. Bapak Ibu, praktek baik tentang pengelolaan sekolah ramah anak itu tidak bagaimana sih sekolah ramah anak itu kita apakah harus diam tunduk seperti seperti yang disampaikan moderator pada anak-anak, anak-anak salah kita biarkan? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Akan tetapi bagaimana kita menguatkan budaya disiplin positif pada anak sehingga bagaimana kita menguatkan sinergi antara orang tua dan sekolah untuk mendampingi dalam penguatan karakter positif anak-anak sehingga pada akhirnya kita semua akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa setelah kita mampu mengelola sekolah ramah anak dengan baik meskipun dalam keterbatasan apapun banyak jalan menuju Roma untuk menuju sekolah ramah anak tak ada rotan akar pun jadi untuk bisa mewujudkan sekolah ramah anak di tempat kita mengabdi saat ini. Oke Bapak Ibu, izin saya ini saya sampaikan. Ini Bapak Ibu, saya mengkonsentrasi di bidang pendidikan inklusif S2 S3 saya. Dari pendidikan inklusif saya mengenal beragam bagaimana melayani anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Saya berpikir juga bagaimana supaya Adiwiyata, sekolah sehat, kantin sehat, kemudian SPAP bisa menjadi include, menjadi satu kesatuan besar. Alhamdulillah di tahun 2018 saya diperkenalkan dengan Ibu Bekti Parastianingsih, saya diperkenalkan dengan Ibu Elvi Handayani, dan disitulah kami belajar bagaimana mengelola sekolah ramah anak yang baik dan benar dari tahun 2008 sampai dengan 2023 membuahkan hasil. Pada akhirnya walaupun saya sudah tidak berada di sana tapi pada akhirnya ada hasil yang dinikmati oleh warga sekolah SMP 28 Surabaya sebagai sekolah ramah anak dengan standarisasi nilai yang tertinggi 100%. Oke, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita memahami apa sih jurus jitu untuk mewujudkan sekolah ramah anak di lembaga sekolah tempat kita mengabdi, kita harus pahami dulu tentang definisi sekolah ramah anak. Definisi sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk bagaimana mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Bapak Ibu, regulasinya yang salah satu regulasi dari sekolah ramah anak otomatis di antaranya ya otomatis regulasi ini akan mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Pasal 28 tentang hak anak Bapak Ibu. Jadi itu di Permen KPPA nomor 8 tahun 2014. 6 jurus jitu menuju SRA yang kita singkat dengan mesra diantaranya yang kita lakukan strategi di sekolah yaitu satu Bapak Ibu, kita harus tahu tujuan utama melindungi anak di satuan pendidikan itu apa. Kita harus paham bahwa pelindung utama anak itu siapa. Dan kita harus paham 3 pilar SRA itu apa yang perlu kita sinergikan. Kita harus memahami konsep SRA itu sendiri. Kita harus memahami prinsip SRA. Dan kita harus memahami 6 komponen SRA yang itu akan menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan budaya ramah anak di sekolah. Bapak Ibu, untuk melindungi hak anak, kita mengenal konvensi hak anak. Kenapa SRA itu diperlukan? Karena dalam SRA kita akan berupaya melindungi 4 hak utama pada anak, yaitu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Dan ini Bapak Ibu kita budayakan secara eksplisit melalui slogan-slogan yang kita sampaikan tiap hari pada anak-anak. Setiap pagi anak-anak akan menyampaikan tepuk hak anak. Seperti ini Bapak Ibu, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi,
Yes, yes-nya 3 kali. Yes yang pertama untuk diri kita sendiri. Yes yang kedua tangan dikepalkan di dada untuk motivasi lingkungan sekitar kita. Dan yes yang ketiga tangan kanan kita arahkan ke depan seperti menonjok itu semangat untuk maju terus bersiarkan SRA dimanapun kita berada. Berikutnya Bapak Ibu, kita setiap pagi kuatkan dengan yel-yel SRA Bapak Ibu. Kenapa? Karena SRA itu targetnya adalah membuat anak senang belajar di sekolah, guru tenang mengajar di sekolah, dan pada akhirnya orang tua bahagia. Ini tiap pagi juga kita sampaikan sebagai penguat budaya SRA Bapak Ibu, yaitu melalui slogan-slogan yang pembiasaan pagi Bapak Ibu. Seperti ini kami sampaikan kepada anak-anak. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Itu kita sampaikan dengan cara bahagia, Bapak Ibu. Secara bahagia, tidak setengah hati. Sehingga anak-anak bisa memahami makna itu secara hierarki masuk ke dalam batin mereka sampai mereka terbawa keluar dari gedung gerbang sekolah kita, gerbang di mana mereka belajar. Berikutnya Bapak Ibu, yang perlu kita pahami di mana sih tempat anak-anak mendapatkan perlindungan. Yang pertama adalah satuan pendidikan itu sendiri, di mana anak-anak belajar. Yang kedua, rumah tinggal di mana anak-anak itu berada. Dan yang ketiga, tempat-tempat lain di mana-mana anak itu bersinggah. Bapak Ibu. Itulah tempat-tempat anak perlu untuk mendapatkan perlindungan anak. Jurus yang kedua, kita harus tahu bagaimana pihak utama dalam SRA, yaitu keluarga dan satuan pendidikan. Bapak Ibu, mari kita kuatkan sinergi komunikasi antara keluarga dan satuan pendidikan. Kita mindsetkan pada orang tua anak-anak didik kita bahwa keluarga anak didik kita adalah kita ini adalah sahabatnya keluarga anak didik kita. Jangan dibuat terbaik keluarga menitipkan anak-anak di satuan pendidikan. Bukan seperti itu. Jika mindset itu sudah benar tertanam pada anak-anak bahwa satuan pendidikan atau sekolah tempat mereka belajar adalah sahabat bagi keluarga mereka, maka komunikasi yang terjadi adalah keluarga akan merasa memiliki satuan pendidikan di mana anak-anaknya belajar, sehingga mereka bisa saling berkontribusi secara mutualisme untuk mengawal keberhasilan pendidikan anak-anak mereka. Berikutnya yang perlu kita pahami adalah siapa sih pelindung anak itu? Pelindung anak yang pertama adalah keluarga. Berikutnya adalah satuan pendidikan. Yang utama adalah keluarga. Mendampingi keluarga adalah satuan pendidikan untuk menunjang pembentukan karakter anak positif dan pelindung anak dari hal-hal yang tidak aman bagi anak-anak itu sendiri. Serta bagaimana memotivasi anak untuk mencegah hal-hal yang tidak baik yang akan terjadi pada diri anak didik itu sendiri. Bapak Ibu, jurus yang ketiga adalah kita harus mampu menguatkan 3 pilar SRA terkait sinergi dan komunikasi yang perlu kita sampaikan secara rutin setiap hari kepada orang tua siswa. Bagaimana caranya kita bisa membuat sinergi komunikasi yang baik antara peserta didik, orang tua, dan pendidik serta tenaga pendidikan. Kita sampaikan kepada peserta didik bahwa pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah itu adalah orang tua bagi anak-anak didik kita. Kita sampaikan kepada orang tua bahwa sekolah pendidik dan peserta didik itu harus mendapatkan tempat yang sama dalam membangun komunikasi positif agar terbentuk peserta didik yang seperti peserta didik yang mampu membahagiakan orang tuanya kelak. Dan kita mindsetkan pada pendidik dan tenaga kependidikan bahwa kita punya kewajiban peserta didik itu sebagai anak kandung kita, sehingga mereka akan merasakan kedamaian saat mengayomi peserta didik dalam belajar dan dalam pembentukan karakter positif, sehingga kelak itu akan menjadi ibadah bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pada akhirnya peserta didik dan orang tua akan menjadi aset ibadah kita kepada Sang Khalik kelak. 4 konsep SRA yang perlu kita tanamkan pada seluruh warga sekolah, yaitu sebagai jurus keempat kita untuk membuat goalnya budaya ramah anak itu. Mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua, dan sahabat anak. Mengubah paradigma itu memang hal yang sulit, tetapi jika kita mampu mengubah paradigma warga sekolah menjadi guru dan tenaga kependidik menjadi bukan sebagai pengajar, tetapi sebagai pembimbing, orang tua, dan sahabat anak, maka akan menjadi kedamaian yang luar biasa pada saat proses belajar mengajar itu berlangsung. Yang kedua, menjadikan orang-orang dewasa di sekitar anak mampu memberikan keteladanan dalam keseharian. Orang dewasa ini tidak hanya orang tua, tetapi siapapun yang ada di sekitar anak dalam proses pembelajaran dan
mereka mendapatkan pendidikan, itulah yang kita sebut dengan orang dewasa. Artinya, sekolah ramah anak tidak hanya butuh dimensetkan pada guru dan tenaga pendidik, tetapi orang tua yang mampu mensiarkan lagi ke orang-orang sekitar anak-anak kita yang kita anggap sebagai orang dewasa. Yang ketiga, memastikan orang dewasa yang ada di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak. Dalam hal ini orang dewasa di sini adalah kita bisa terkait dengan lembaga masyarakat, kita bisa terkait dengan orang tua, bisa terkait dengan orang tua yang lain, kita bisa terkait dengan orang-orang dewasa siapapun yang masuk ke sekolah untuk mampu terlibat penuh dalam perlindungan anak. Alumni, ya stakeholder, RT, RW itu adalah orang dewasa yang mampu melindungi hak-hak anak selama mereka mengalami pendidikan di sekolah tempat kita mengabdi. Kemudian memastikan orang tua, yang keempat memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 4 komponen SRA. 6 komponen SRA. 6 komponen SRA itu biasanya sebagai instrumen indikasi ketercapaian sekolah ramah anak. Akan tetapi jangan sampai 6 instrumen atau borang SRA ini menjadi target yang kita kejar. Tetapi makna di dalam 6 komponen SRA itulah yang kita kejar, kita target untuk menguatkan budaya sekolah ramah anak di sekolah kita. 5 prinsip SRA. Yang pertama adalah non-diskriminasi. Non-diskriminasi artinya kita tidak membeda-bedakan apapun karakteristik anak didik di dalam sekolah kita. Apapun hambatannya, apapun kendalanya, kita tarik, kita kuatkan, kita gali di mana letak keunggulannya. Itu yang menjadikan mereka mampu berprestasi dan berpartisipasi di dalam sekolah. Yang berikutnya, sekolah sebagai tempat kepentingan terbaik bagi anak. Apapun program sekolah itu, targetnya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Mengutamakan hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak dalam proses mereka mendapatkan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Kemudian yang keempat adalah adanya partisipasi anak. Kita libatkan dalam berbagai event sekolah, program-program sekolah, untuk mereka mampu menyampaikan apa suara hatinya yang bisa menjadikan sekolah ini menjadi lebih baik untuk kepentingan terbaik mereka. Kemudian pengelolaan sekolah ramah anak yang baik dengan melakukan pengelolaan manajemen mulai dari komponen 1 sampai dengan komponen 6. Jurus yang keenam adalah kita memahami apa itu 6 komponen SRA. Yang pertama adalah kebijakan tentang SRA. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih KHA. Yang ketiga, tentang proses belajar yang ramah anak. Yang keempat adalah sarana prasarana ramah anak. Yang kelima adalah partisipasi anak. Dan yang keenam adalah partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya, dan alumni. Bagaimana proses penerapannya? Pada saat kita berbicara komponen 1, diantaranya adalah membuat kebijakan yang mendukung terwujudnya budaya ramah anak dengan melalui sosiali SRA kepada guru, orang tua, warga sekolah, stakeholder sekolah, lembaga masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Kita buat penyesuaian visi misi sekolah yang di dalamnya menganut visi dan misi tentang pendidikan yang berbudaya ramah anak. Kemudian kita bentuk tim pengembang SRA, kemudian kita lakukan deklarasi dan pemetaan kondisi sekolah menuju SRA melalui evaluasi mandiri di mana instrumennya itu bisa kita dapatkan pada saat kita melakukan standarisasi SRA, Bapak Ibu. Kemudian kita lakukan yang penguatan edukasi SRA melalui papan-papan nama yang terkait dengan suatu mindset ya, mengubah budaya yang diantaranya yang mengubah budaya hukuman menjadi disiplin positif, mengubah budaya yang semuanya berbasis non peserta didik ya, itu menjadi berbasis pada kepentingan terbaik untuk peserta didik, Bapak Ibu. Bagaimana untuk komponen kedua? Kita lakukan mendorong GTK untuk ikuti BIMTEK SRA KHAA yang diselenggarakan oleh pemerintah kota atau kabupaten atau kementerian. Kemudian kita bisa menggunakan dana Bosnas Bapak Ibu untuk melaksanakan diklat internal sekolah yang bisa kita panggil fasilitator nasional sebagai narasumber atau orang-orang yang
berpengalaman sebagai coaching atau pendampingan untuk sekolah kita. Kemudian kita libatkan seluruh SDM dalam pengembangan budaya SRA dan penyusunan disiplin positif. Sehingga dari keterlibatan mereka, maka mereka akan terlatih secara eksplisit di lapangan dan implisit melalui mindset untuk mampu mengembangkan budaya SRA dan mampu mengembangkan disiplin positif pada anak. Komponen yang ketiga adalah proses belajar yang ramah anak akan kita pelajari bersama Bapak Ibu pada webinar yang kedua nanti, di mana proses belajar yang ramah anak tidak diberikan kurikulum yang sama Bapak Ibu. Kita tahu kurikulum Merdeka Belajar, guru membuat modul ajar atau untuk pembelajaran berdiferensiasi, di mana modul ajar itu juga mencantumkan kategori-kategori anak berdasarkan hasil identifikasi, asesmen, dan program pembelajaran individu bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus, tanda petik dalam hal ini tidak hanya penyandang disabilitas, tetapi kebutuhan khusus sosial, kebutuhan khusus ekonomi, dan kebutuhan khusus yang lain, sehingga anak ini perlu mendapatkan pembelajaran yang tersendiri. Kemudian dari hasil pelaksanaan identifikasi asesmen dan program belajar individual, maka dilakukan penyusunan modul ajar berdiferensiasi atau modul ajar yang akomodatif bagi seluruh peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Selanjutnya kita terapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan kemampuan dasar dari anak itu sendiri. Yang berikutnya adalah penerapan komponen keempat terkait sarana prasarana yang ramah anak, di mana sekolah secara bertahap menyediakan ruang sahabat anak, dalam tanda petik itu adalah ruang BK kalau masa lampau Bapak Ibu di sekolah kami. Adanya ruang pusat sumber untuk mengakomodir anak-anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kompensatoris di sekolah. Pemenuhan bertahap aksesibilitas yang layak bagi seluruh peserta didik. Kemudian adanya penguatan, kita lakukan penguatan edukasi, kesehatan, disiplin hidup, dan simulasi serta pendidikan aman bencana secara rutin dan periodik dengan kita memanggil pendamping untuk penguatan karakter tentang kesehatan melalui puskesmas, kemudian disiplin hidup dengan Polres dan Koramil setempat, kemudian penguatan untuk mereka mampu menolak ada indikasi narkoba melalui BNN, kemudian penerapan anti korupsi sejak dini melalui Kejaksaan Negeri, melalui program Kejaksaan Masuk Sekolah. Kemudian adanya pesan-pesan tertulis sebagai petunjuk tanda pengaman keselamatan peserta didik di sekolah Bapak Ibu. Jadi misalkan ada pintu yang ditarik dan didorong itu perlu. Kemudian untuk bangku-bangku yang runcing-runcing perlu kita kasih penumpul. Kalau ada awas licin itu hati-hati licin. Harus ada penanda-penanda seperti itu Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu sarana prasarana yang ramah anak. Bahkan kita sediakan ruang laktasi bagi orang tua siswa yang menyusui jika mereka ada keperluan di sekolah datang. Kita sediakan juga untuk anak-anaknya yang balita playground Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu untuk sarana prasarana ramah anak yang kita tidak jadikan keterbatasan sarana prasarana sebagai hambatan melaksanakan budaya ramah anak. Kita harus yakini bahwa semua proses itu harus bertahap. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu merasa di sekolahnya kok terbatas, gak idealis dan sebagainya, jangan mengecilkan hati sendiri untuk membudayakan ramah anak. Karena yang dibutuhkan adalah karakternya Bapak Ibu, karakter positif pada anak. Itu yang kita pentingkan Bapak Ibu, kita utamakan. Sarana prasarananya sekali lagi tak ada rotan akar pun jadi untuk mewujudkan budaya ramah anak. Banyak jalan menuju untuk sekolah ramah anak Bapak Ibu. Sarana prasarana sekali lagi bisa bertahap untuk aksesibilitasnya. Berikutnya adalah komponen yang kelima tentang partisipasi anak, di mana anak kita libatkan dalam penyusunan program-program sekolah. Bahkan buat anggaran sekolah itu anak-anak mengusulkan apa sih program yang kalian butuhkan, kemudian kita masukkan dalam anggaran sekolah. Selain juga berbasis rapat pendidikan ini, Bapak Ibu. Kemudian anak-anak diajak untuk memberikan gagasan usulan tentang program inovasi sekolah. Anak-anak diajak untuk mengambil keputusan dalam penerapan disiplin positif. Jadi kalau datang terlambat, konsekuensi logisnya bagaimana itu berbasis kesepakatan. Tata tertib kelas juga berbasis kesepakatan antara anak dan orang tua. Kemudian pelibatan langsung setiap pengambilan keputusan, anak-anak kita ajak
sebagai tim kerja Bapak Ibu dengan Bapak Ibu guru, karyawan dan orang tua, bukan sebagai anak, tetapi mereka kita libatkan, kita didik secara dewasa untuk menjadi tim kerja bersama-sama mewujudkan mensukseskan program-program yang ada di sekolah. Yang terakhir adalah komponen keenam, adanya partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lain, dan alumni. Kita libatkan dalam penyusunan komitmen sekolah ramah anak, kita libatkan dalam tata tertib, penyusunan tata tertib kelas, disiplin poin-poin disiplin positif. Di sini orang tua semuanya terlibat langsung bersama siswa. Kemudian kita bentuk WA group lintas instansi dan lembaga masyarakat, ada RT, RW, kemudian Koramil, polisian, puskesmas, semua kita buatkan WA group Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk memudahkan kami dalam menyampaikan jika ada kendala terkait peserta didik terkait dengan instansi yang ada di mereka, atau mereka menyampaikan informasi tentang peserta didik jika ada ditemukan peserta didik yang berada di sekitar mereka. Sehingga pernah terjadi Bapak Ibu, SMP 5 itu mendapatkan laporan bahwa ada anak tidak masuk yang di laporan sekolah dinyatakan anak itu izin ke keluar kota, tapi ternyata dengan sinergi kerjasama yang baik RT setempat, RT-nya malah melaporkan kepada kami, Bu, ini ada loh muridnya yang nggak masuk, sedang tiduran di rumah dengan dengan satu orang temannya lagi. Dan setelah kami kunjungi home visit ke sana, memang benar. Inilah Bapak Ibu sinergi antara lembaga masyarakat terkait penyampaian informasi keberadaan peserta didik yang ada di sekolah kami. Kemudian bahkan KA kami juga pernah mendengar saat waktu itu saya memimpin di SMP Negeri 28 ditelepon oleh masyarakat, Bu, anaknya ada yang cangkruan loh di warung ini. Kami segera ke sana, ternyata memang benar ada anak kami di situ, dan yang melaporkan adalah warga sekolah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat ikut handar beni terhadap pendidikan anak-anak yang ada di sekolah kita. Ini wujud bahwa sekolah ramah anak sudah berhasil kita budayakan pada lembaga masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Kemudian kolaborasi dengan alumni dalam penguatan lingkungan sekolah ramah anak itu perlu Bapak Ibu. Seperti saat kami membangun lingkungan taman sekolah yang ramah anak Bapak Ibu, kami melibatkan alumni. Ada yang mereka menyumbangkan tanaman, ada yang mereka menyumbangkan apa itu untuk membuat panggung dan sebagainya, itu ada. Bahkan ada yang menyumbang, mereka bersinergi ya alumni dengan orang tua untuk melukis kelas Bapak Ibu. Itu juga terjadi di sekolah tempat kami mengabdi Bapak Ibu dan tempat anak-anak didik kami berada saat itu. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sebetulnya kami ingin ada testimoni dari tim pengembang SRA yang di SMP 28. Di dalam hal ini saya bisa salah satu perwakilan mungkin Bu Nur Hayati atau Bu Retno Rifkiansah sebagai tim sahabat anak guru BK ya, dengan Bapak Yaya ya sebagai koordinator pendidikan sekolah ramah anak di SMP Negeri 5. Akan tetapi karena waktu kami tidak bisa sesuai schedule supaya Bapak Ibu nanti yang butuh bertanya, mungkin ada yang bertanya atau apapun bisa melalui link spreadsheet yang akan disampaikan oleh tim Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu, hanya ada 2 kata yang membuat sebuah program positif sekolah itu bisa sukses, yaitu gelem apa ora. Gelem artinya mau. Jika mau, seberat apapun tugas amanah yang diberikan kita ikhlas menjalaninya sehingga menjadi ringan bagi kita. Tapi jika ora, maka seringan apapun tugas yang diamanahkan kepada kita akan terasa berat karena kita tidak ikhlas dalam menjalaninya. Yang pertama itu, yang kedua harus berani mencoba dan memulai. Terapkan 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari detik ini, dan mulai dari apa yang kita miliki saat ini. Lakukan yang terbaik di titik manapun kita berada selama kita belum diberi 5 perkara yang lain yang menyentuh hidup kita. Selama kita bisa melayani, ayo kita layani sebelum kita dilayani oleh orang lain. Yakinlah bahwa setiap kebaikan sudah disiapkan 100 kali lipat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini mampu memberikan inspirasi, berkenan untuk mencari hikmahnya, dan jika ada yang kurang berkenan atau kurang pas di hati, memang itu adalah keterbatasan saya.
ya Bapak Ibu. Tapi jika ada kebaikan, mohon di-sharekan kepada yang lain sehingga itu menjadi syiar ilmu yang bisa menjadi amal ibadah buat kita semua. Terima kasih untuk seluruh peserta webinar perdana Komunitas Belajar SMP Negeri 5 Surabaya. Semoga menjadi hikmah terbaik, makna yang pengalaman yang bermakna ini bisa menjadi hikmah terbaik bagi kita semua, jadi amal ibadah kita semua. Eh, untuk yang ada dari Lampung, Sumatera, Bali, dan daerah-daerah lain, saya sampaikan terima kasih. Untuk SMP Negeri 28 Surabaya, terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya saat memimpin untuk memberikan kontribusi terbaik yang saya miliki untuk kebaikan umat yang ada di sana, serta SMP Negeri 5 yang saat ini saya sedang merintis untuk menuju sekolah ramah anak pada tahap maju. Kita semua harus saling menguatkan dan saling membudayakan serta saling memotivasi agar visi misi kita sebagai sekolah ramah anak ke depan menjadi baik dan menjadi eh, apa ya kekuatan untuk anak didik kita kelak di kemudian hari mereka jadi generasi bangsa Indonesia emas yang berkarakter kuat, tangguh, mandiri, serta empati, kemudian mampu berbagi kepada sesamanya kelak. Saya serahkan kepada moderator. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada yang kurang pas di hati. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Woro, paparan yang sangat luar biasa, singkat tapi padat. Nggih, mulai dari sangat jelas sih Bapak Ibu, lengkap mulai dari apa sih definisi sekolah ramah anak sampai jurus-jurus itu apa yang perlu kita lakukan atau bisa kita lakukan supaya bisa sekolah ramah anak. Nah, gitu tadi Bu Woro atau Bunda Woro sampaikan. Oke, sambil menunggu yang bertanya, udah ini Izin mungkin bisa bisa kita bersama-sama udah menyebut mengundang Oke. orang-orang dan juga tepuk udah. Ya, oke siap ya semuanya Bapak Ibu. Ayo kita praktekkan yel-yel sekolah ramah anak dan tepuk hak anak. Oke, sekolah ramah anak, anak Anak senang, senang, guru guru tenang, tenang, orang tua orang tua bahagia. bahagia. Tepuk hak anak, hak Hak hidup, hidup, tumbuh tumbuh kembang, kembang, perlindungan, perlindungan, partisipasi. partisipasi. Yes, 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 yes. yes, yes. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Tangan Ibu. untuk kita Selamat semua. menerapkan budaya sekolah ramah anak di sekolah masing-masing. Nggih, matur nuwun Bunda Woro untuk semua yang sudah diberikan pada kita. Semoga apa yang diberikan tadi bisa menjadikan eh, motivasi tersendiri untuk Bapak Ibu guru Iya. yang belum menerapkan Mohon atau izin yang Bu sudah menerapkan. Jadi nggih, Ana bisa memberikan untuk kita. mohon izin Bu Ana Putria mohon untuk membuat share link untuk pertanyaan ke WA grup ya nanti. Putria, terima kasih. Nggih, nggih Bunda matur nuwun. Nggih Bapak Ibu, semoga dengan semangat ini dengan materi ini kita lebih bersemangat lagi untuk bisa menerapkan atau menuju sekolah ramah anak. Nggih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mohon izin saya mungkin menyampaikan pantun dulu ini Bapak Ibu. Kok tadi mengawali, sekarang mohon izin untuk mengakhiri. Hari Senin ke Kota Surabaya. Cakep, Kuda membawa pepaya. cakep. Terima kasih peserta webinar semua sudah berkenan hadir dan berpartisipasi pada webinar Sinar 5. Matur nuwun segala perhatian. Segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim Kombel SMP 5 Surabaya. Sukses. Acara saya kembali ke Ya, silakan di end ya. monggo. Mohon izin live ya Bu.